Om Swastiastu. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran kali ini. Nah, bagi yang belum kenal siapa kakak, perkenalkan, nama kakak Niputu Sri Karyani dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bilangan prima, bilangan komposit, EPB, dan KPK. Tapi sebelum itu, adik-adik bisa mempersiapkan pensil dan kertas untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Nah, jika sudah, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah tahu mengenai apa itu bilangan prima, bilangan komposit, EPB, dan KPK? Atau sudah pernah mendengar tentang hal tersebut? Jika belum, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau asli yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau asli yang pembaginya hanya satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dapat dilihat melalui tabel tersebut bahwa 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Oleh karena itu, bilangan tersebut termasuk ke dalam bilangan prima. Bagaimana dengan 4? Nah, coba kita lihat. 4 dapat dibagi oleh 1 sehingga hasilnya 4. Dapat dibagi oleh 2 sehingga hasilnya 2. Dan dapat dibagi oleh 4 sehingga hasilnya 1. Sehingga 4 mempunyai 3 faktor dan tidak termasuk bilangan prima karena mempunyai lebih dari 2 faktor. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau asli yang mempunyai tepat 2 faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dan bilangan prima terkecil adalah 2 dan satu-satunya bilangan prima yang genap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari satu yang bukan merupakan bilangan prima. Atau dengan kata lain, bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi prima, bilangan bulat, atau hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Contohnya, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, dan seterusnya. Nah, dapat kita lihat bahwa 4, 6, dan 8 mempunyai lebih dari 2 faktor, di mana 4 punya 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4, 6 punya 4 faktor yaitu 1, 2, 3, dan 6, dan 8 punya 4 faktor yaitu 1, 2, 4, dan 8. Cara menentukan bilangan prima dan bilangan komposit adalah dengan menyusun objek-objek sebanyak bilangan itu dalam bentuk jajaran persegi panjang. Jika susunan yang dapat dibentuk hanya terdiri dari bentuk persegi panjang vertikal dan horizontal, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Namun, jika susunan yang dapat dibentuk lebih dari 2 macam, bilangan itu adalah bilangan komposit. Misalnya menyusun bilangan 2, 3, dan 4. Ada 2 macam susunan bilangan 2, 2 macam susunan bilangan 3, dan 3 macam susunan bilangan 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan 2 dan 3 adalah bilangan prima karena mempunyai 2 macam susunan saja yaitu vertikal dan horizontal. Sedangkan bilangan 4 adalah bilangan komposit karena memiliki 3 macam susunan. Untuk menentukan semua faktor prima bilangan komposit bisa dengan melakukan pembagian berulang dimulai dari bilangan prima terkecil 2 dan diteruskan sampai semua faktor prima yang diperoleh terakhir, atau dapat dilakukan dengan menggunakan pohon faktor seperti contoh di samping. Nah, berdasarkan pohon faktor tersebut
Didapat faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai EPB atau faktor persekutuan terbesar. Sebelum mempelajari EPB, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang faktor dan faktor persekutuan. Apa itu faktor? Nah, faktor suatu bilangan adalah semua bilangan asli yang habis membagi bilangan itu. Misalnya, faktor dari bilangan 8 adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 8, yaitu 8 bagi 1 sama dengan 8, 8 bagi 2 sama dengan 4, 8 bagi 4 sama dengan 2, dan 8 bagi 8 sama dengan 1. Ternyata bilangan 8 habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1, 2, 4, dan 8. Nah, apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan suatu bilangan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya menentukan faktor persekutuan 6 dan 8. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian, cari faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya, cari faktor yang sama dari kedua himpunan faktor tersebut. Nah, berdasarkan kedua himpunan faktor tersebut, maka himpunan faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai EPB. Faktor persekutuan terbesar atau EPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau EPB dari dua bilangan bisa ditempuh dengan beberapa cara. Pertama, dengan menentukan himpunan faktor seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Himpunan faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Anggota himpunan faktor persekutuan yang terbesar adalah 2. Karena itu dapat ditulis EPB dari 6 dan 8 adalah 2. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan. Nah, dapat kita lihat melalui gambar tersebut pohon faktor dari 12 dan 16. Untuk mencari EPB dari 12 dan 16, maka kita dapat menggambar pohon faktor. Setelah membuat pohon faktor, selanjutnya tentukan faktorisasi prima kedua bilangan tersebut, yaitu 12 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3, sedangkan 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Setelah mendapatkan faktorisasi prima kedua bilangan, lalu pilihlah faktorisasi kedua bilangan yang memiliki nilai sama. Berdasarkan urutan faktorisasi bilangan tersebut, maka bilangan yang memiliki nilai yang sama adalah 2 kali 2. Maka dari itu, EPB dari 12 dan 16 adalah 2 kali 2 atau 4 dan dapat ditulis EPB dari 12 dan 16 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dua bilangan atau lebih, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, dengan menentukan himpunan kelipatan, himpunan kelipatan persekutuan, dan akhirnya dengan mudah dapat ditentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK suatu bilangan yang diketahui. Nah, apa itu kelipatan? Kelipatan suatu bilangan merupakan suatu pola penambahan suatu bilangan dengan menggunakan bilangan yang sama secara konsisten. Atau dengan kata lain, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, kelipatan 3 dan kelipatan 4 dapat dilihat melalui contoh tersebut. Nah, selanjutnya, apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan dari dua bilangan dapat ditentukan dengan memilih bilangan-bilangan yang sama dari himpunan kelipatan bilangan-bilangan tersebut. Contohnya, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 dapat ditentukan sebagai berikut. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16,
20, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Sekarang, apa itu KPK? Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Contohnya, tentukan KPK dari 8 dan 12. Pertama, kita cari tahu terlebih dahulu kelipatan dari 8. Kemudian, kelipatan dari 12. Setelah itu, himpunan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 kita ketahui yaitu 24, 48, 72, dan seterusnya. Jadi, KPK-nya adalah 24, atau KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, adapun cara kedua yaitu cara menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama adalah tuliskan bilangan-bilangan itu dalam bentuk perkalian faktor prima atau faktorisasi prima. Kemudian, ambil semua faktor yang sama atau tidak sama dari bilangan-bilangan itu. Terakhir, jika faktor yang sama dari setiap bilangan itu banyaknya berbeda, ambillah faktor yang paling banyak atau dari faktor dengan pangkat yang terbesar. Contohnya KPK dari 24 dan 60. Kita ketahui faktorisasinya adalah faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3, sedangkan 60 faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sehingga kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari kedua bilangan tersebut adalah hasil perkalian setiap faktor prima yang memiliki pangkat terbesar. Jadi untuk contoh 24 dan 60, KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 atau 120. Selanjutnya, KPK dan EPB juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Jika EPB dari dua bilangan bulat A dan B diketahui, maka KPK dua bilangan A dan B itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. KPK dari A dan B sama dengan A kali B dibagi EPB dari A dan B. Contohnya KPK dari 24 dan 60. Nah, KPK dari 24 dan 60 dapat dicari dengan 24 kali 60 dibagi EPB dari 24 dan 60. Sehingga didapat 24 kali 60 dibagi 12 yaitu 120. Berdasarkan rumus di atas, apabila EPB A dan B adalah 1, maka KPK A dan B sama dengan A kali B. Dalam hal ini, bilangan A dan B disebut pasangan bilangan yang relatif prima. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus yang sama seperti di atas, EPB dari dua bilangan bulat dapat dengan mudah dihitung jika sudah diketahui KPK-nya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bilangan prima, bilangan komposit, EPB, dan KPK. Kakak harap adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Dan jika adik-adik masih punya pertanyaan, adik-adik bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti kakak akan mencoba menjawabnya sebisa mungkin. Adik-adik juga bisa belajar di rumah dan berlatih di rumah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa lebih dimengerti lagi. Kakak rasa pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.